dosen program studi Diploma 3 Keperawatan di jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Mata kuliah yang saya ajarkan tentunya berkaitan dengan background pendidikan saya, yaitu pendidikan keperawatan yang berfokus pada keperawatan medikal bedah. Beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, yang pertama adalah seperti keperawatan medikal bedah 1, keperawatan medikal bedah 2, ilmu biomedik, patofisiologi, mikrobiologi dan parasitologi, keperawatan kritis, keperawatan gawat darurat, dan metodologi penelitian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yakni keperawatan medikal bedah 2 dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan medikal bedah merupakan mata kuliah wajib dan masuk dalam rumpun mata kuliah keunggulan dari program Diploma 3 Keperawatan di Politeknik Negeri Subang. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar asuhan keperawatan medikal bedah serta implementasi asuhan keperawatan berdasarkan evidence-based klinis terkini. Bobot pada mata kuliah ini terdiri dari 2 teori dan 1 praktek dengan total 3 SKS yang disampaikan dalam bentuk secara teori maupun dalam bentuk praktik. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya bersama dengan 2 rekan dosen lainnya membentuk tim teaching. Adapun syarat untuk mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diwajibkan untuk lulus di mata kuliah anatomi fisiologi di ilmu biomedik, patofisiologi, dan farmakologi. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dan praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan kebutuhan aktivitas patofisiologis, sistem muskuloskeletal, persarafan, dan penginderaan. Mampu untuk menguasai konsep praktik asuhan keperawatan pada gangguan kebutuhan istirahat dan tidur patologis pada sistem persarafan dan integumen. Mampu menguasai konsep dan praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan keseimbangan tubuh dan elektrolit. Yang keempat, mampu menguasai konsep praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman, nyaman, serta keadaan patologis pada sistem integumen dan imun. Yang terakhir, mahasiswa harus mampu memahami konsep dan praktek asuhan keperawatan perioperatif. Adapun bahan kajian yang pertama ialah asuhan keperawatan neurologi, kardiologi, endokrinologi, respirologi, nefrologi, muskuloskeletal, andrologi, oftalmologi, urologi, dengan cara menyampaikan materi ini dengan mendeskripsikan definisi, manfaat, persiapan, dan prosedur asuhan keperawatan. Itulah deskripsi singkat mengenai mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 yang saya ampu. Selanjutnya, dalam proses perkuliahan akan menggunakan metode DIA yang pertama adalah delivery, yakni merupakan penyampaian materi kepada mahasiswa. Dalam hal ini menggunakan rujukan pembelajaran adapun, yaitu adalah buku Sobota, yang kedua adalah buku ajar ilmu keperawatan, yang ketiga adalah buku ajar ilmu penyakit dalam, yang ketiga adalah buku ajar ilmu bedah, dan yang terakhir Cochrane Review Book Guideline. Dan untuk mendukung proses pembelajaran, saya membuat buku panduan praktik keperawatan medikal bedah 2 serta logbook praktikum untuk mahasiswa yang diisi secara berkala saat hadir di praktikum di laboratorium. Strategi kedua yaitu dengan penerapan small group discussion, yakni membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan cara anggota kelompok kecil mampu untuk menyelesaikan masalah dan studi case yang ada serta mempresentasikan hasil dari pikiran dan asesmen yang sudah dilakukan.
Strategi yang ketiga adalah melakukan proses pembelajaran dengan metode simulasi dan demonstrasi menggunakan media yang sudah ada dan media yang relevan. Selanjutnya adalah proses interaksi, yakni membangun interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung maupun menggunakan media elektronik. Proses interaksi saya jalankan antara lain di awal dengan melakukan perkenalan dan membina hubungan yang erat antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua, biasanya saya membuka diskusi serta memberikan motivasi untuk lebih menguatkan mahasiswa dalam ketekunan mereka dalam belajar. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan dan komponen-komponen penilaian yang harus disepakati dan harus dilalui baik dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya membahas referensi termasuk modul dan workbook perkuliahan yang digunakan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya melakukan pretest di setiap awal pertemuan terkait konsep ilmu keperawatan medical bedah, dan di setiap pertemuan dilakukan review pembahasan beserta fungsi untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah ada. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga memiliki saluran komunikasi baik YouTube maupun WhatsApp group yang kemudian dapat dilakukan tanya jawab dan proses interaksi yang jelas. Selain itu, di kampus juga menyediakan e-learning, yaitu berupa learning management system, yang mana e-kelas yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat kontrak kuliah, RPS, penugasan, pembelajaran video maupun sarana diskusi lainnya. Adapun pelaksanaan asesmen pembelajaran dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilihat dari penugasan, keaktifan, keterampilan, dan unjuk kerja, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam proses penilaian menggunakan rubrik deskriptif dan rubrik penampilan unjuk kinerja sehingga penilaian lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Adapun pembobotan nilai antara lain dengan proporsi tugas 25%, keaktifan 5%, skill 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses untuk mata kuliah KMB 2 secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai pada kesempatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pertemuan kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Pada pertemuan kali ini adalah menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang kita ada untuk melanjutkan pertemuan dari mata kuliah keperawatan medical bedah 2. Pada kesempatan kali ini akan mengulas terkait fenomena apa yang terjadi di keperawatan medical bedah 2 khususnya pada kardiovaskuler. Nah, pada kardiovaskuler nanti akan dibedakan atas 2 hal, yaitu adalah medis dan surgery atau pembedahan. Nah, pada bagian ini adalah masalahnya di pembedahan. Sebelum kita masuk, kita review dulu materi sebelumnya bahwa pada saat jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh mendapatkan nutrisi yaitu oksigen. Di manakah letak ataupun organ yang bertugas melakukan pertukaran gas? Ada yang bisa? Ya, good ya. Jadi di alveolus salah satu punya peranan penting untuk mendistribusikan, yaitu nutrisi salah satunya adalah produk dari oksigen. Tanpa oksigen jantung tidak akan bisa bekerja. Nah, ini nanti ada kaitannya kenapa mata kuliah ini hadir di sini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tujuan akhir dari pembelajaran ini. Yang pertama, bahwa kalian mampu melakukan asuhan keperawatan kardiovaskuler, khususnya untuk bagian kardiovaskuler pembedahan, yaitu adalah tetralogy of Fallot. Diharapkan kalian pada saat praktek nanti bisa untuk mengimplementasikan hal-hal ini di rumah sakit. Maka dari itu selanjutnya sebelum kita masuk apa itu tetralogy of Fallot secara detail, siapa yang tahu apa itu tetralogy of Fallot? Angkat tangan. Oke, yang pertama kamu apa? Oh iya, oke, good. Overreading aorta. Lainnya tadi? Stenosis pulmoner baru 2 karena tetra itu 4, berarti kurang 2. Apa?
Hipertrofi ventrikel kanan. Kamu? Oke, good ya. Secara konsep benar ya, adalah gangguan di 4 bagian. Nah, apa saja itu? Kita akan selidiki. Oke, selanjutnya kita harus bisa mengetahui apa itu tetralogy of Fallot. Yang pertama yaitu adalah harusnya secara normal kanan dan kiri itu ada sekat, ya, namanya septum. Nah, karena ada lubang namanya defect atau bolong. Makanya ventricle septal defect. Septalnya bolong. Gitu. Yang kedua adalah overreading aorta. Ya, overreading aorta artinya apa? Artinya harusnya aorta itu dari ventricle kiri. Tetapi karena overreading terlalu banyak, dia banyak cabang. Akhirnya bercampur antara darah yang kaya oksigen sama yang minim oksigen. Karena darahnya terbebani, jantungnya terbebani, akhirnya ada namanya stenosis pulmonal. Jadi kayak kapalan tapi dalam katup pulmonal. Katup pulmonal berarti ke arah pulmonal, paru-paru. Yang terakhir adalah karena kerjanya berat, jadinya ventrikelnya menebal. Seperti halnya orang gym. Kalau terlalu sering digunakan ototnya, makanya membesar. Itulah. Yaitu apa tetralogy of Fallot? Yang pertama adalah overreading aorta. Yang kedua adalah stenosis pulmonal. Yang ketiga adalah ventricle septal defect. Yang keempat adalah hipertrofi. Hipertrofi. Jadi jaringannya membesar. Itulah konsep dasar tetralogy of Fallot. Ya. Alasannya apa ya? Yang melatar belakangi tetralogy of Fallot banyak hal. Infeksi, ketidakmaturan selama kehamilan. Maka dari itu apalagi yang cewek diharapkan pada saat kehamilan pertama untuk tetap menjaga janinnya dengan cara makan seimbang, nutrisi yang tepat, dan hindari paparan radiasi. Kira-kira sampai di sini ada yang tanyakan? Ibu hamil, Pak, apakah olahraga itu bagus atau enggak yang dihubungkan dengan materi tetralogy of Fallot ini? Oke. Ya, pada olahraga ibu hamil, jadi olahraga itu tidak bisa kita majemukkan bersama-sama. Bahwa contohnya untuk orang yang kelebihan berat badan, apalagi punya kondisi khusus seperti ibu hamil, mempertahankan hemodinamik secara teratur itu lebih baik daripada olahraga endurance. Juga tidak disarankan angkat beban dan lain sebagainya. Pada prinsip tetralogy of Fallot yaitu adalah pemenuhan nutrisi di trimester pertama. Jadi pembentukan organ bayi itu dimulai dari trimester pertama. Kalau trimester pertamanya itu baik, insya Allah ke belakang pasti baik. Sampai sini dimengerti? Oke ya. Jadi kuncinya adalah proses saat kehamilan. Nanti efeknya karena janinnya keluar dengan banyak kelainan. Namanya adalah PJB, penyakit jantung bawaan. Salah satunya ini. Gitu ya. Berikut ini adalah web of caution atau pathway-nya kenapa tetralogy of Fallot mulai dari etiologi sampai nanti kalian bisa menjelaskan terkait masalah keperawatan dan asuhan keperawatan yang kalian lakukan. Ya, tandanya apa Pak kalau kita bisa mengetahui dia tetralogy of Fallot? Ya pertama murmur. Murmur itu karena ada lubang, suaranya nggak lubdub, tapi suaranya gitu ya. Kayak air di kopok-kopok tapi diginikan. Ya, karena tadi septal bolong kanan kiri dan overreading gitu ya. Kemudian cyanosis. Kenapa cyanosis? Karena ventrikel yang kaya oksigen dan kaya karbon dioksida bercampur. Paham ya sampai sini ya? Oke, frekuensi nafas lebih tinggi karena tubuh harusnya menerima full oksigen, karena menerimanya campur otomatis kan teriak jaringannya, butuh oksigen lebih banyak, makanya nafasnya harus ditingkatkan. Kulit terasa dingin ya pasti karena cyanosis, karena kalau kekurangan oksigen metabolismenya tuh turun. Kenapa pada pasien tetralogy of Fallot dia cenderung dingin? Ada yang bisa? Ya. Karena kan tadi oksigennya tidak cukup, jadi metabolisme menurun. Nah, karena metabolisme itu cenderung panas, ketika metabolisme itu menurun, maka suhu tubuh pun ikut menurun. Ya, bagus sekali ya, bahwa semua ini ada kaitannya dengan proses metabolisme, yaitu adalah semakin tinggi metabolisme, berarti semakin banyak butuh oksigen, dan
dengan kebanyakan oksigen, metabolisme bisa naik. Tetapi tetraoxyvalot, karena oksigennya terlalu sedikit, metabolisme juga ikut sedikit. Jadi orangnya lebih dingin. Makanya kenapa orang olahraga dengan orang yang tidak berolahraga, meskipun di ruangan sama, panasnya berbeda. Nah, oke ya. Berat badan rendah. Kenapa berat badan rendah? Harusnya nutrisi itu kan masuk ke seluruh tubuh. Karena bercampur, akhirnya intraselnya juga tidak mendapatkan nutrisi. Maka dari itu, anak dengan tetraoxyvalot cenderung gagal tumbuh dan berkembang. Ya. Sulit untuk makan, clubbing finger. Nah ini yang nanti akan ditemui. Biasanya aja modelnya kayak tabuh clubbing finger. Jadi ini seperti sendok. Gitu ya. Karena terlalu lama dia adanya cyanosis. Gitu. Oke. Apa saja pemeriksaan diagnostik? 1, gas darah arteri. Itu pasti gitu ya. Radiologis untuk melihat gambaran si jantungnya. Elektrokardiogram dan elektrokardiografi untuk melihat listriknya. Listrik jantung itu dari ujung sini ke sini. Ya, jadi nggak dari sini ke sini ya, tapi dari ujung kanan ke ujung kiri bawah. Eko untuk melihat cara katupnya buka tutup, karena tadi ada stenosis pulmonar yang menyempit tadi. Kateterisasi ini nanti ditusuk apakah ada gambaran yang tidak tepat untuk memastikan. Yang terakhir pulsiometri untuk melihat saturasi oksigen. Oke, sekarang kalian sudah tahu alasan kenapa tetraoxyvalot itu sangat berbahaya karena mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pasti. Jalan satu-satunya nggak ada obat, cuma pembedahan. Dan kalian harus bisa mengenali sebagai seorang perawat, kalau hanya untuk mengobati banyak di internet, kalian searching saja muncul. Tapi kalau mengkaji, tidak semua orang pasti bisa. Nah inilah tujuan tenaga kesehatan. Karena batuk, itu obatnya nggak sama. Ya kan? Ya. Capek mungkin nggak butuh istirahat saja. Mungkin jalan-jalan sama kamu adalah solusinya. Gitu ya. Sama halnya tetraoxyvalot, anak yang kena tetraoxyvalot biasanya tidak disarankan untuk nangis. Kalau dia nangis membiru, pasti biru. Kalau tidak, kalau dia lari-lari atau nangis, suruh saja dia gini. Kenapa? Loadingnya biar cepat. Kalau gini loadingnya lambat. Jauh, Peter. Good. Gitu ya. Pokoknya kalau ada tetralogi kelainan jantung bawaan, suruh anaknya itu gini. Kalau enggak, ya, kalau enggak ditidurkan kakinya yang naik. Elevasi, gitu ya. Pasti seperti itu. Ya, jalan satunya dibuka jantungnya, diperbaiki bagian-bagian yang bermasalah. Oke, ini komplikasinya. Macamnya bisa trombosis, baik pulmonal sama otak, gagal jantung kongestif sama endokardiobakteri. Jadi, ada sumbatan di pulmonal, mempercepat kematian dan sumbatan di kepala. Oke. Nah, ini proses keperawatannya. Pertama kita harus mengkaji dulu identitas, asal-usul genogramnya, karena ini berkaitan dengan kegagalan genetik. Ya, kegagalan genetik, kita lihat pasti ada masalah di B1, pasti. B2 pasti akan kelihatan masalah karena masalah sirkulasi. Di B3 nanti komplikasinya yang mungkin akan terjadi karena perkembangan otaknya pasti akan terganggu. Gitu ya. Bladder, kita lihat haluaran urinnya, biasanya ada kegagalan kalau dia memang gagal toilet training. Biasanya ada perlambatan gitu aja. Kalau bowel, ya tadi ada perubahan nafsu makan. Bone, kelihatan ada clubbing fingernya. Ya, tulang-tulangnya juga tidak sekuat orang yang normal. Oke, apa yang harus dilakukan? Karena umumnya terjadi pada anak, berarti pendekatannya ibu, bapak, dan anak. Orang tua wali dan anak. Karena ini harus diedukasi, mau tidak mau, harus pembedahan, agar kualitas hidupnya baik. Gitu ya. Oke, nah inilah penutupnya, bahwa tetraoxyvalot itu kesimpulannya adalah terdiri dari 4 masalah. Yang pertama adalah ventricle septal defect, jadi sekatnya defect atau bolong. Stenosis pulmonal, berarti adanya stenosis, mengembang, akhirnya kecil. Alirannya nggak lancar. Overreading aorta, artinya apa? Melakukan halnya itu berlebihan. Harusnya itu aorta itu ke seluruh tubuh, tapi dia kadang balik lagi, masuk ventricle lagi. Makanya harus dikoreksi, dipotong, dijahit, agar jalurnya tetap satu. Gitu ya. Hipertrofi, kenapa hipertrofi? Kalau memang tidak segera dibereskan, dia menebal. Paham ya? Kayak kalian pada saat kalian push up atau kaki kalian, kenapa kaki kalian telapaknya itu keras? Karena dia menganggap bahwa daerah ini adalah resiko rusak. Makanya tubuh ngomong sama otak, segera diperbaiki dengan cara dikasih perisai.
telapak kakimu jadi keras. Makanya kenapa tanganmu ini lebih tebal daripada yang ini. Kecuali kamu ambil barangnya dengan cara gini, kan nggak mungkin. Ya, ambilnya kan gini. Iya, itulah. Kalau banyak pakai sandal, alas kaki, ya itu bukan menipis ya, alirannya tidak terlalu diprioritaskan ke bawah. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, Akmal, ada yang ditanyakan? Ada Pak. Di bagian manifestasi klinis, itu ada clubbing finger kan. Nah, itu kan terjadinya karena terlalu lama sianosis. Benar. Apakah jika dibiarkan dan tidak ditangani akan mengakibatkan nekrosis terus diamputasi? Sepanjang hari ini yang membuat dia clubbing finger itu adalah penurunan suplai, bukan henti suplai. Jadi bedanya adalah clubbing finger adalah bukti dari hipoksemia, penurunan oksigen dalam darah. Kalau sampai amputasi terjadi nekrosis itu berarti totally nggak dapat nutrisi oksigen kalau kalian nanti ke rumah sakit. Tetapi kalau hanya penurunan suplai, dia pasti membiru. Yang satu yang harus kalian pahami, pertumbuhannya mungkin mengalami kegagalan, perkembangannya mengalami kegagalan, ya, perubahan bentuk. Kalau sampai diamputasi, belum ada studi sampai hari ini menyebabkan dia amputasi, kecuali kakinya ditali. Akhirnya mati rasa. Dia itu masih ada sirkulasi, cuma suplainya sedikit. Makanya dari itu tidak disarankan nangis dan olahraga berat. Gitu. Cukup? Cukup. Pertanyaan dari Akmal sudah. Adakah pertanyaan lagi yang sekiranya masih menjadi misteri di kepala Anda? Bapak izin bertanya, tadi kan udah disebutkan ya Pak, kalau pengobatannya itu dengan cara pembedahan. Nah, apakah setelah pembedahan itu akan ada kemungkinan akan ada keluhan itu lagi atau kambuh lagi gitu Pak? Oke, sepanjang ditangani segera, maka manifestasinya itu bisa dihambat. Tetapi kalau berlama-lama, nanti akan clubbing fingernya tambah kelihatan. Ya, jadi pada saat sudah ditangani, sudah dikoreksi, koreksi itu artinya sudah diperbaiki, dia akan kembali seperti normal. Tetapi butuh waktu pemulihan karena jaringan yang diikat melalui open chest operation itu butuh waktu. Nanti jantungnya, dadanya itu dibuka, digeraji, dibuka, dikoreksi, overreadingnya itu disambungkan, stenosisnya nanti itu dikecilkan, hipertrofinya nanti dikoreksi sambil jalan. Kalau hipertrofi itu nggak bisa dikerok. Akhirnya selama dia tumbuh dewasa, nanti akan berkurang sendiri. Berbeda dengan yang overreading sama septal defect yang bolong tadi. Kalau itu sudah murni pasti ditutup. Kalau nggak ditutup pasti clubbing finger. Gitu. Ada yang lain? Tadi sudah dijelaskan itu sudah terjadi clubbing finger, apakah clubbing finger bisa balik lagi ke mana? Secara prinsip kalau dia tidak berlarut-larut dia bisa balik. Karena pada saat bayi itu masih kecil, jarinya kecil banget. Nanti setelah bertahap dia akan berangsur-angsur membaik. Makanya dari itu penting bagi petugas kesehatan itu untuk mampu mengidentifikasi masalah. Kalau ketemu masalah, searching di internet itu pasti ada. Tetapi kalau gagal menentukan masalah, sebanyak apapun literaturnya nggak akan menyelesaikan masalah. Kamu kan nggak akan luluh dengan sesuatu yang tidak kamu sukai. Yaitu penyakit itu juga seperti itu. Dimengerti sampai sini? Oke. Ada yang tanyakan? Kiranya cukup sampai sini. Jadi kesimpulannya adalah tetragrammaton itu rata-rata ditemukan pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Pendekatan orang tua dan anak diperlukan karena harus mengkolaborasikan keduanya. Orang tua sebagai orang yang punya kekuasaan untuk menentukan kesehatan anak, dan anak juga sebagai penderita diharapkan bisa kita tangani secara lebih komprehensif karena pendekatannya lebih ke arah anak. Oke, sampai sini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas masalah andrologi. Diharapkan mahasiswa sudah belajar sebelum masuk di pertemuan saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan metode pengajaran saya dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.